Sebuah rekaman ramai menjadi perbincangan warganet sejak diunggah dan beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 14 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan aksi pasukan Moskow dalam menghancurkan tempat pelindungan lawannya. Selama pertempuran di wilayah Volchaks berlangsung, operator Waffe Rusia menemukan tempat pelindung musuh di ruang bawah tanah sebuah bangunan yang hancur. Pejuang Rusia tersebut kemudian mendekati posisi musuh dan mulai melemparkan ranjau anti-tank ke arahnya. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan militer Rusia. Rekaman eksklusif yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Rusia dalam menggempur pasukan musuhnya baru-baru ini ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Sabtu 14 Desember 2024. Tepatnya di wilayah Kursk, pasukan Ukraina yang beroperasi dan baru saja ingin memulai menjalankan misinya langsung mendapatkan serangan dari pasukan Rusia. Pilot drone Rusia menggunakan drone KVN menghancurkan Leopard Jerman dan juga menghabisi kendaraan militer M113 yang ditinggalkan. Pasukan Moskow secara intens memberi infanteri Ukraina rentetan granat dalam jumlah besar langsung ke lokasi mereka. Pasukan penyerang dari MSB kedua dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 telah membersihkan pinggiran timur desa, memperkuat diri, dan menambang pendekatan ke posisi tersebut. Baru-baru ini, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Sabtu 14 Desember 2024 yang memperlihatkan tentang pentingnya pemasangan ladang ranjau yang kompeten selama operasi ofensif bagi Rusia. Pasukan Ukraina yang mencoba mengevakuasi personelnya berakhir gagal. Imbas dihancurkan oleh ladang ranjau yang dipasang Rusia sebelumnya. Jebakan seperti inilah yang membuat tentara Ukraina dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Angkatan bersenjata Ukraina secara konsisten melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah akun X @defensio pada Sabtu 14 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan rangkuman kerja tempur Ukraina dalam menghancurkan peralatan militer Rusia. Diketahui dalam 10 hari, ada lebih dari 40 kendaraan militer Ukraina yang hancur total. Satu persatu dihabisi oleh tentara Ukraina dengan meluncurkan serangan mematikannya. Unit peralatan musuh yang hancur itulah hasil kerja tempur Brigade Marinir ke-37 Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Prajurit dari kelompok pasukan pusat mengklaim sukses membebaskan desa Seltoye dan berbicara tentang penyerangan sebelumnya. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 13 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan kru UAV pengintai mengidentifikasi lokasi titik tembak dan tenaga Ukraina. Setelah kehancurannya, pasukan kelompok tersebut membuat terobosan ke daerah berpenduduk. Berpindah dari gedung ke gedung, para pejuang membebaskan desa Seltoye, Republik Rakyat Donetsk, klaim Rusia. Tentara Ukraina berusaha melakukan serangan balik, namun Rusia juga mengklaim berhasil mengalahkan mereka dan membuat beberapa personel militer Ukraina menyerah. Rusia merilis rekaman momen penghancuran posisi angkatan bersenjata Ukraina oleh operator drone dari OSPN Hunter. Operator drone dari pasukan khusus tersebut melancarkan serangan tepat terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina dan mengklaim mengubahnya menjadi debu dan tumpukan sampah. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 13 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, akibat serangan tersebut, tentara Ukraina mengalami kerugian tenaga kerja yang selanjutnya mengurangi efektivitas tempurnya di arah ini. Tindakan operator yang berhasil menunjukkan efektivitas penggunaan senjata berteknologi tinggi dalam kondisi modern, klaim militer Rusia. Menjelang pelantikan Trump, pemerintahan Biden mengalokasikan paket senjata lain ke Ukraina. Amerika Serikat meluncurkan paket bantuan militer baru senilai 500 juta dolar atau setara dengan 5 triliun rupiah untuk Ukraina yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan Kiev menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Amerika Serikat menyediakan paket penting lainnya berupa persenjataan dan peralatan yang sangat dibutuhkan bagi mitra Ukraina saat mereka mempertahankan diri dari serangan Rusia yang terus berlanjut, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Ini menyusul paket bantuan keamanan sebelumnya sebesar 988 juta dolar dan 725 juta dolar yang diumumkan awal bulan ini. Pemerintahan saat ini tengah berupaya mempercepat penyaluran bantuan ke Ukraina sebelum Trump menjabat. Rusia kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada musim dingin tahun ini.
Setidaknya 6 fasilitas listrik rusak akibat serangan di berbagai wilayah Ukraina yang terjadi semalaman. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan itu adalah salah satu serangan terbesar sejauh ini pada jaringan listrik yang sedang sakit dan bukti mengapa Ukraina membutuhkan lebih banyak dukungan Barat sebelum mencapai perdamaian dengan Rusia. Zelensky mengatakan Rusia meluncurkan 93 rudal, termasuk satu yang diproduksi di Korea Utara dan hampir 200 pesawat nirawak selama serangan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.